Cake mewah dan cantik yang satu ini kalau dijual satu loyangnya bisa seharga 100.000. Lumayan mahal karena memang rasanya yang enak banget. Padahal kalau bikin sendiri modalnya hanya 20 ribuan dan kita bisa makan sepuasnya. Daripada beli mahal-mahal, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir kuning telur. Lalu kuning telurnya kita kocok lepas sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 1 saset santan instan, sejumput garam, kemudian diaduk lagi hingga rata. Selanjutnya, masukkan 70 gram tepung terigu, kemudian diaduk sampai tepung terigunya larut dan tercampur rata. Terakhir, masukkan 60 ml minyak goreng, kemudian lanjut diaduk lagi sebentar sampai minyak gorengnya tercampur rata. Kalau sudah, adonan kita sisihkan. Berikutnya, siapkan lagi wadah, kemudian masukkan 4 butir putih telur, 1 sendok makan air jeruk nipis, kemudian kedua bahan ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai berbuih atau berbusa. Setelah busanya keluar, masukkan 80 gram gula pasir, kita masukkan secara bertahap dan tetap dimixer dengan kecepatan paling tinggi. Putih telurnya akan kita mixer sampai berwarna putih dan kaku atau soft peak, lebih kurang 5 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah putih telurnya berwarna putih dan kaku seperti ini, mixernya sudah boleh dimatikan. Langkah berikutnya, ambil secukupnya putih telur, kemudian masukkan ke adonan kuning telur yang kita sisihkan tadi, kemudian diaduk balik dengan lembut atau perlahan agar adonannya tidak turun atau menyusut. Kalau sudah, baru adonan kuning telurnya kita masukkan semua ke dalam putih telur. Jadi harus dipancing seperti ini ya Mam, agar adonan kuning telurnya tidak terlalu berat ketika dimasukkan ke putih telur. Kalau adonan kuning telurnya langsung dimasukkan, adonan bisa turun atau menyusut. Nah, setelah adonan kuning telur dan putih telurnya tercampur rata, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Ini tidak saya takar, cukup dikira-kira saja. Satu bagian kita tambahkan pasta coklat secukupnya, kemudian diaduk hingga pewarnanya tercampur rata. Sedangkan satu bagian lagi kita biarkan polos tanpa pewarna. Kalau sudah, siapkan loyang yang sudah dioles margarin dan dialas dengan kertas roti. Kemudian langsung saja kita tuang adonan coklat sebagai lapisan yang pertama. Jangan lupa ratakan permukaan adonan. Selanjutnya tuang adonan original atau tanpa warna sebagai lapisan yang kedua. Kita tuang pelan-pelan agar adonannya tidak turun atau amblas. Terakhir taburkan choco chip secukupnya di permukaan adonan. Kalau sudah, langsung saja kita panggang. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Dan di dalamnya juga ada loyang yang saya isi air setinggi 1 ruas jari. Masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah berisi air. Nah, cara panggang kue seperti ini namanya Au Bin Mary. Kemudian panggang dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama 15 menit. Setelah 15 menit kita turunkan suhu menjadi 120 derajat tetap dengan api atas bawah. Kemudian kita panggang selama 75 menit atau sampai matang. Setelah 75 menit, kastela cake-nya sudah matang, keluarkan dari oven, kemudian tunggu sampai panasnya berkurang. Setelah panas berkurang atau dalam keadaan hangat, kastela cake-nya sudah bisa dikeluarkan dari loyang. Pindahkan ke piring saji ataupun ke atas talenan. Dan setelah dingin, kastela cake-nya bisa dipotong sesuai selera. Nah, seperti ini hasilnya, kastela cake kelihatan cantik, teksturnya juga halus lembut seperti kapas. Saat dimakan rasanya enak banget, manisnya pas dan gak amis sama sekali. Recommended untuk cemilan keluarga di rumah dan bisa juga untuk ide berjualan. Semoga video ini bermanfaat untuk Mam semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.